Banyak yang mengatakan bahwa rangkaian KRL ini sangatlah absurd jika dibandingkan dengan formasi seri 205 pada umumnya. Bahkan dari KRL seri 205 143F sekalipun yang pernah waktu itu sempat saya bahas soal formasinya yang mengalami absurditas. Rangkaian KRL ini bisa dikatakan jauh lebih absurd lagi karena terdapat perbedaan nomor seri dalam satu formasi rangkaiannya. Ya, rangkaian KRL ini adalah JR205 54F dengan kereta kabinnya yaitu KUHA 204 54F dan ujung kereta satunya yaitu dari seri 205 123F. Hadirnya KRL ini merupakan hasil kombinasi dari penggabungan dua seri rangkaian KRL yang sebelumnya telah terlibat dalam sebuah insiden tabrakan di area stasiun Juanda, Jakarta Pusat pada tanggal 23 September 2015 lalu. Seperti rangkaian KRL pada umumnya dari Jepang, KRL JR205 54F ini merupakan salah satu armada KRL dari lintas Yamanote dengan kode YAT 54 yang dibuat pada tahun 1988 oleh Tokyo Car Corporation dengan formasi awalnya ialah 10 kereta. Setelah mengalami privatisasi perusahaan dari JNR menjadi JRIS, KRL 205 54F mendapatkan penambahan 1 unit kereta dengan 6 pintu penumpang di setiap sisinya dengan kode SAHA 20437. Ya, hal ini diterapkan akibat meningkatnya jumlah volume penumpang saat itu menjelang akhir tahun 1991, sehingga membuat formasinya pun berubah menjadi 11 kereta per setnya. Setelah cukup lama melayani penumpang di lintas Yamanote, seri 205 54F beserta 60 rangkaian seri JR205 lainnya mulai dipindahkan dan ditebar ke berbagai lintasan. Seiring diperkenalkannya KRL jenis terbaru yaitu JRIS 231 sebagai armada rangkaian pengganti di lintas Yamanote pada bulan Agustus 2004. Tidak seperti seri 205 lainnya yang mengalami pengacakan formasi saat proses pemindahan kedudukan. Rangkaian 205 54F ini dipindah dalam keadaan formasi yang utuh ke lintas Saikyo, terkecuali untuk unit kereta 6 pintunya yang dilepas sehingga membuatnya kembali menjadi formasi 10 kereta. Selama berdinas di lintas Saikyo dengan kode Dipo HE 32, JR205 54F sempat mengalami penukaran kereta pengikut pada awal tahun 2008, yaitu kereta nomor 4 dengan kode SAHA 205108 dengan SAHA 205146 dan kereta nomor 7 yaitu SAHA 205107 dengan SAHA 205147. Ya, hal ini dikarenakan kedua kereta sebelumnya telah dijadwalkan untuk dirucat. Berikut adalah formasi JR205 54F menjelang masa pensiunnya dan bersiap untuk diberangkatkan ke Indonesia. Pada tanggal 25 September 2014, setelah menjalani serangkaian pengujian, rangkaian 205 54F pun mulai berdinas di lintas Jabodetabek. Di saat awal masa pengoperasiannya, rangkaian KRL ini sempat berhasil mengecoh sebagian orang yang ingin menjajal unit kereta 6 pintu dari seri 205 asal lintas Saikyo. Namun sayangnya rangkaian seri ini nyatanya tidak memilikinya. Selama menjalani masa pengoperasiannya di lintas Jabodetabek, JR205 54F sedikit pun tidak pernah terlibat dalam insiden yang aneh-aneh, selain gangguan-gangguan lazim yang menimpa KRL komuter lain pada umumnya. Namun, beberapa hari setelah perayaan ulang tahun KCJ yang pertama di Indonesia, rangkaian ini pun mulai diuji keberuntungannya.
terlibat dalam sebuah insiden tabrakan di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Pada 23 September 2015, terjadi tubrukan sesama KRL seri 205 di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Ya, ini adalah kecelakaan pertama yang terjadi di lintas layang Jakarta Kota, Gambir, Manggarai sepanjang sejarah sejak jalur tersebut mulai digunakan pada akhir dekade 80-an. Dalam kecelakaan tersebut, badannya hancur lebur. 7 dari 10 kereta rangkaian ini mengalami rusak sedang hingga rusak parah, termasuk kereta kabinnya yaitu KUHA 20554. Celakanya, dalam insidennya sendiri, rangkaian 20554F inilah yang menabrak dari belakang rangkaian 205 lainnya, yaitu rangkaian seri 205-123F. Berdasarkan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau yang disingkat dengan KNKT, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya insiden tersebut, seperti adanya kelalaian masinis akibat terganggunya visualisasi atau jarak pandang saat menghadapi sinyal berikutnya, kekurangan sistem persinyalan, penggantian sistem pengereman, sampai dengan kondisi jalur perlintasannya. Ya, hasil ini dikeluarkan setelah tim investigasi melakukan simulasi atau semacam olah TKP di sekitar lokasi kejadian. Oke, berikut adalah video simulasi sederhana yang saya coba terapkan pada game Train Simulator Android. Insiden dimulai saat KRL JR 20554F yang sedang berdinas sebagai KA 1156 dengan relasi stasiun Jakarta Kota tujuan akhir stasiun Bogor yang hendak memasuki stasiun Sawah Besar untuk menurunkan dan menaikkan penumpangnya. Selang di depan KRL tersebut terdapat rangkaian seri 205-123F yang berdinas sebagai KA 1154 yang telah tiba di stasiun Juanda terlebih dahulu untuk menurunkan dan menaikkan penumpangnya. Dikarenakan adanya rangkaian kereta api jarak jauh yang hendak memasuki stasiun Gambir saat itu, KA 1154 pun akhirnya tertahan sinyal keluar di stasiun Juanda. Di saat yang bersamaan, KA 1156 telah mendapatkan aspek kuning dari sinyal keluar stasiun Sawah Besar dan KRL pun mulai diberangkatkan. Berselang beberapa menit, KA 1154 pun akhirnya juga mendapatkan aspek kuning dari sinyal keluar stasiun Juanda untuk melanjutkan perjalanannya. Namun setelah menutup pintu penumpang dan bersiap untuk berjalan, KA 1154 ditubruk dari belakang oleh KA 1156 yang hendak memasuki stasiun Juanda. Ya, alhasil tubrukan kedua rangkaian KRL ini pun tak dapat terelakkan, sehingga membuat beberapa unit kereta dari kedua seri tersebut mengalami kerusakan dan memakan korban luka yang diantaranya satu kru petugas yaitu masinis KA 1156 dan 47 orang penumpang di dalamnya. Insiden kecelakaan yang terjadi di stasiun Juanda ini terdapat beberapa faktor yang sebelumnya telah dijelaskan oleh pihak investigasi, seperti kurangnya sistem persinyalan yang tidak sesuai dengan PM 10 tahun 2011 dan PM 24 tahun 2015, bahwa sinyal utama harus terlihat pada jarak minimal 600 meter. Bila tidak terlihat, harus dipasang sinyal pendahulu agar masinis mempunyai jarak antisipasi yang memadai untuk melakukan pengereman. Masalahnya, sinyal baru akan terlihat pada jarak 240 meter dan itu pun masih kurang jelas.
Pada jarak 400 meter, visualisasi masinis KA1156 saat itu sangat terganggu dengan adanya pohon besar di sekitar samping perlintasan, serta gangguan pandangan di dalam kabin masinis berupa papan penghalang sinar matahari, papan rute, dan ram pengaman kaca depan atau tralis besi. Adanya modifikasi pada kondisi rem KRL seri 20554F yang sebelumnya menggunakan blok rem komposit menjadi blok rem besi cor atau metalik, sehingga menjadikan jarak proses pengereman KRL menjadi lebih panjang jika dibandingkan dengan kondisi semula. Belum lagi masinis KRL 1156 telat menyadari saat adanya kereta di hadapannya, hingga hal ini menyebabkan waktu pengereman semakin memendek. Evakuasi kedua rangkaian KRL seri ini selesai sekitar pukul 4 pagi di keesokan harinya dan dibawa ke Balai Yasa Manggarai dalam keadaan yang memilukan. Dan sejak saat itu, kedua KRL ini pun menghilang dan tidak terlihat peredarannya di lintas Jabodetabek. Tingginya kebutuhan penumpang di lintas komuter saat itu membuat Direktur Teknik KCJ, Bapak John Roberto, mengupayakan segala cara agar rangkaian ini bisa dijalankan. Dalam waktu tidak terlalu lama, pada pertengahan Oktober 2015, KRL ini kembali berhasil dihidupkan dengan kombinasi penggabungan kereta motor dan kabin yang selamat dari rangkaian seri 205/123F. Setelah menjalani serangkaian pengujian untuk memastikan keamanan kondisinya, rangkaian KRL kombinasi ini pun dimulai dengan stam formasinya 8 kereta. Teruntuk sisa unit kereta yang mengalami kerusakan berat dan tidak dapat diselamatkan, pada akhirnya diakhirkan dan dirucat langsung di dalam Balai Yasa Manggarai. Setelah 3 bulan berdinas dengan formasi 8 kereta, pada bulan Januari 2016, KRL ini pun mendapatkan tambahan 2 unit kereta pengikut sebagai buah dari program KCJ yang hendak memanjangkan rangkaian KRL seri 205 menjadi 10 dan 12 kereta secara menyeluruh. 2 kereta tambahan ini berasal dari KRL seri 205 X jalur Yokohama, yaitu rangkaian 205/64F atau Kura H4, yang terdiri dari 1 kereta trailer 6 pintu yang berkode Saha 204-104 diletakkan di urutan kereta nomor 2, dan 1 kereta trailer konvensional yaitu Saha 205-124 diletakkan di urutan kereta nomor 3. Alhasil, dari adanya penggabungan 2 seri rangkaian dan penambahan 2 unit kereta pengikut yang salah satunya adalah kereta 6 pintu, KRL ini pun menjadi rangkaian yang paling absurd di antara KRL seri 205 lainnya. Bahkan rangkaian ini memiliki perbedaan pada bentuk kaca pintu penumpangnya, di mana 3 kereta milik seri 205/54F yang dibangun pada era JNR memiliki kaca pintu yang berukuran kecil, sedangkan sisa kereta lainnya memiliki kaca pintu yang lebar. Ya, hal ini merupakan hasil penggabungan dari KRL seri 205/123F yang diproduksi pada era JRIS tahun 1990. Oke, demikianlah cerita asal muasal kehadiran KRL yang paling absurd ini, yang dimulai dari Jepang hingga terlibat dalam sebuah insiden sampai menjadikannya rangkaian KRL kombinasi gabungan dengan kondisi yang menakjubkan. Kira-kira teman-teman sudah ada yang pernah mencoba rangkaian KRL ini? Jika sudah, tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Nampaknya sekian dulu pembahasan video kali ini. Like jika kalian menyukai dan share ke teman-teman jika kalian mendapatkan informasi terbaru dari video ini. Dan apabila ada masukan, baik itu kekurangan atau kesalahan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Oke,
Kalau begitu Bang Acoy akhiri. Terima kasih.